Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita dalam mata kuliah statistika. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi terkait simpangan, dispersi, variasi, momen, kemiringan, dan kurtosis. Sebelum mempelajari materi, izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Lucen David Sinaga dengan NPM 2013021034. Kemudian ada Cahya Ningtyas Praitno dengan NPM 2013021054 dan Aryudindra Perdana dengan NPM 2013021056. A. Ukuran penyebaran data atau dispersi. Ukuran dispersi merupakan ukuran tentang derajat pemencaran atau degree of scatter, di mana terdapat kecenderungan bagi setiap nilai variabel untuk berpencar di sekitar nilai rata-rata atau mean. Dispersi merupakan suatu karakteristik yang selalu harus diperhitungkan dalam menganalisis data dalam sebuah distribusi frekuensi. Ukuran dispersi dimaksudkan untuk mengetahui apakah pemencaran dari nilai-nilai variabel di sekitar rata-rata itu sifatnya kompak atau menyebar. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Semakin kecil ukuran penyebaran, maka semakin baik. Ukuran penyebaran yang disampaikan adalah jangkauan atau range, jangkauan kuartil, simpangan rata-rata atau mean deviation, simpangan baku atau standard deviation, and simpangan kuartil atau quartile deviation. Dispersi digunakan untuk menunjukkan keadaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjukkan gambaran variabilitas data. Yang dimaksud dengan ukuran variabilitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan besar kecilnya perbedaan data dari rata-ratanya. Ukuran ini juga dapat disebutkan sebagai ukuran yang menunjukkan perbedaan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Ukuran variabilitas sangat penting artinya dalam penggambaran serangkaian data. Lebih lagi jika kita ingin membandingkan dua atau lebih serangkaian data. Dalam usaha membandingkan beberapa serangkaian data, penggunaan ukuran pusat data seperti mean, median, modus ini data kita gunakan untuk menggambarkan keadaan sekumpulan data. Tetapi gambaran itu masih kurang lengkap apabila tidak disertai dengan ukuran-ukuran penyebarannya. Hal ini disebabkan karena dengan ukuran gejala pusat saja, mungkin beberapa sekumpulan data sebenarnya berbeda, namun dapat disimpulkan sama. Yang kedua ada perbedaan nilai satu observasi terhadap nilai observasi lainnya. Rata-rata dari serangkaian nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dengan dispersi atau sebaran nilai-nilai tersebut terhadap rata-ratanya. Jika terdapat keseragaman atau kesamaan nilai-nilai observasi di XI, maka dispersi nilai-nilai tersebut akan sama dengan 0 dan rata-ratanya akan sama dengan XI. Semakin besar variasi nilai-nilai XI, maka rata-rata distribusi semakin kurang representatif atau tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, namun hanya mendekati fakta gitu ya. Nah, sebagai contoh, ya di sini teman-teman bisa lihat tabel rata-rata hitung hasil tes mata kuliah statistika deskriptif kelompok A dan B. Ya, teman-teman bisa lihat datanya dan ternyata rata-rata mahasiswa kelompok A dan B itu sama, yaitu 60. Namun dispersi atau sebaran hasil tes mahasiswa B itu jauh lebih besar daripada mahasiswa A. Hal ini berarti hasil tes mahasiswa A itu lebih stabil ya, atau lebih konsisten dibandingkan dengan kelompok B. Tingkat dispersi sangat berhubungan erat dengan sifat kesamaan atau kesejenisan data. Misalnya, data tentang besarnya modal pedagang kaki lima khusus makanan, ya, ini akan lebih kecil variasinya
jika dibandingkan dengan data seluruh pedagang kaki lima tanpa melihat jenis dagangannya. Nah, secara umum, suatu rata-rata akan cukup representatif bagi serangkaian nilai-nilai observasi XI bila nilai-nilai tersebut diperoleh dari data yang bersifat sejenis. Yang pertama ada jangkauan atau range. Nah, menurut Hasan, jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Ya, menurut Ridwan dan Akdon, ring atau rentangan ialah data tertinggi dikurangi data terendah. Sedangkan menurut Siregar, rentang atau daerah jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar sama nilai terkecil dari serangkaian data. Dan menurut Usman dan Akbar, rentang ialah ukuran variasi yang paling sederhana yang dihitung dari datum terbesar dikurang datum terkecil. Nah, dari berbagai pemikiran di atas, dapat kita simpulkan bahwa jangkauan adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dari serangkaian data. Nah, secara matematis, jangkauan dinotasikan dengan R dan dirumuskan dengan R sama dengan X maksimum dikurang X minimum, di mana X maksimum merupakan data terbesar dan X minimum merupakan data terkecil. Di sini diberikan contoh data nilai UAS Matematika Kuliah metode penelitian kelas X dan Y. Teman-teman bisa lihat datanya dan kita disuruh cari rentang nilai tiap kelas ya. Nah, pertama kedua data tersebut harus kita urutkan untuk melihat data terbesar dan data terkecilnya. Nah, setelah itu diperolehlah rentangan kelas A, kelas X itu sama dengan 100 dikurang 50 sama dengan 50, dan rentangan kelas Y sama dengan 95 dikurang 60 sama dengan 35. Nah, beberapa catatan tentang pengukuran dan penggunaan range. Yang pertama, hasil pengukuran atau range sebenarnya sudah dapat menggambarkan dispersi atau variasi nilai-nilai observasi dengan cara yang paling sederhana. Jika kita ingin memperoleh hasil pengukuran dispersi secara kasar dan cepat, maka ukuran range dapat digunakan. Nah, yang kedua, range bukan merupakan pengukuran dispersi distribusi yang memuaskan karena hasil pengukurannya jelas tergantung pada kedua nilai ekstrim tanpa mengikut sertakan pola dispersi nilai-nilai observasi XI secara keseluruhan. Gitu. Nah, ring data observasi berkelompok atau grup data adalah data selisih antara batas atas kelas terakhir ya. Jadi selisih antara batas atas kelas terakhir dengan batas bawah kelas pertama. Nah, contohnya diberikan data berat badan 100 mahasiswa. Tentukanlah nilai rentang dari data tersebut. Ya, di sini ada data berat badan 100 mahasiswa. Kita dapat peroleh bahwa batas atas kelas terakhirnya itu adalah 74,5 dan batas bawah kelas pertama itu 59,5. Setelah itu diperolehlah rentang atau nilai jaraknya sama dengan 74,5 dikurang 59,5 sama dengan 15. Yang kedua ada jangkauan kuartil atau interquartile range. Interquartile range atau sering juga disebut hamparan, ya disimbolkan dengan H, merupakan perbedaan antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga. Kuartil adalah batasan yang akan membagi distribusi frekuensi menjadi 4 sama besar. Dengan demikian maka dapat ditentukan 3 buah kuartil dalam distribusi frekuensi. Interkuartil dapat dihitung dengan rumus H sama dengan Q3 dikurang Q1, di mana Q3 sama dengan kuartil ketiga dan Q1 merupakan kuartil ke-1 atau kuartil pertama. Nah, di sini ada contoh untuk data tunggal. Misalkan pada sebuah sampel didapat data. Ya, teman-teman bisa lihat datanya. Tentukanlah kuartil pertama dan kuartil ketiganya, ya, serta jangkauan kuartilnya. Nah, pertama-tama kita harus mengurutkan data tersebut. Setelah itu kita cari letak kuartilnya, kuartil pertama dan kuartil ketiga, sehingga diperolehlah kuartil pertama sama dengan 74,5 dan kuartil ketiga sama dengan 89,5. Ya, maka interquartile range
atau jangkauan kuartil dari data tersebut di atas adalah 89,5 dikurang 74,5 sama dengan 15. Contoh berikutnya ada contoh untuk data berkelompok. Diberikan data seperti pada tabel di bawah. Tentukanlah interquartile range dari tabel tersebut. Di sini ada data nilai ujian Matematika SMA Bina Guna kelas 12 IPA tahun 2020-2021. Teman-teman bisa lihat datanya. Karena yang ditanya adalah interquartile range, maka kita harus cari Q1 dan Q3-nya. Terlebih dahulu kita tahu dulu letak Q1 dan Q3-nya. Setelah itu diperolehlah Q1 itu sama dengan 46,29 dan Q3 sama dengan 67,5. Maka interquartile range dari data distribusi tersebut di atas adalah Q3 dikurang Q1, yaitu sama dengan 67,5 dikurang 46,29 sama dengan 21,21. B. Deviasi. Deviasi adalah selisih ya atau simpangan masing-masing skor atau interval dengan nilai rata-rata hitungnya. Ya, bila setiap skor atau nilainya lebih besar dari mean-nya, maka deviasinya positif. Bila setiap skor atau nilainya lebih kecil dari mean-nya, maka deviasinya negatif. Penjumlahan deviasi akan selalu menghasilkan 0, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengetahui variabilitas data. Untuk mengatasi hal ini, maka tanda-tanda aljabarnya, ya tanda positif, tanda negatif diabaikan. Ya. Atau tanda positif dan negatif tidak mempengaruhi penjumlahan harga mutlaknya, sehingga hasil penjumlahan digunakan untuk mengetahui variabilitas data. Deviasi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada simpangan kuartil atau quartile deviation. Simpangan kuartil atau SK merupakan suatu ukuran dispersi yang didasarkan atas nilai kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1 dan kuartil ketiga atau Q3. Ukuran ini juga disebut semi-interquartile range, yang berarti setengah jarak antara kuartil pertama hingga kuartil ketiga. Rumus yang digunakan adalah QD itu sama dengan setengah dari kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Hal serupa juga berlaku pada data distribusi frekuensi, dengan QD merupakan simpangan kuartil. Nah, di sini diberikan contoh, misalkan pada sebuah sampel didapat data sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat datanya. Tentukanlah simpangan kuartilnya. Nah, terlebih dahulu kita urutkan data tersebut, diurutkan sehingga kita dapat memperoleh letak kuartil pertama dan kuartil ketiga. Sehingga diperoleh kuartil pertama sama dengan 74,5 dan kuartil ketiga sama dengan 89,5. Maka interquartile range dari data tersebut di atas adalah 15. Ya, oleh sebab itu diperoleh kuartil deviasinya atau simpangan kuartil adalah setengah dari hamparan atau setengah dari jangkauan kuartil, yaitu 15, berarti 7,5. Nah, kuartil adalah 3 buah titik yang secara kasar membagi sebuah urutan atau sebaran frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama. Kuartil pertama itu memisahkan seperempat pertama dari sejumlah nilai dengan seperempat kedua. Kuartil kedua memisahkan, biasa juga disebut dengan median, itu memisahkan seperempat kedua dengan seperempat ketiga. Dan kuartil ketiga ini memisahkan seperempat ketiga dengan seperempat keempat. Nah, karenanya kuartil range Q3 kurang Q1 itu meliputi pertengahan setengah bagian itu. Simpangan kuartil merupakan setengah dari range ini. Nah, yang kedua itu ada
simpangan rata-rata atau mean deviation. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Nah, menurut Hasan, deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Simpangan rata-rata atau disimbolkan dengan SR biasanya mempergunakan rata-rata hitung atau median sebagai dasar pengukurannya. Simpangan rata-rata dihitung dengan jalan menjumlahkan simpangan masing-masing nilai variabel dengan nilai rata-ratanya atau median, dan kemudian membaginya dengan jumlah seluruh variabel tanpa memperhatikan tanda aljabar, ya. Artinya simpangan-simpangan itu tidak harus dirata-ratakan seolah-olah kesemuanya itu adalah positif, gitu. Nah, di sini ada karakteristik utama dari simpangan rata-rata. Yang pertama itu, simpangan rata-rata didasarkan pada setiap nilai di dalam data. Karenanya, ia memberikan gambaran yang lebih baik mengenai dispersi daripada ring atau simpangan kuartil. Ya. Yang berikutnya, yang kedua, simpangan rata-rata dihitung dari sebuah rata-rata. Ia mengukur dispersi sekitar rata-rata lebih baik dari dispersi di dalam nilai-nilai tertentu, seperti yang diukur dengan ring dan simpangan kuartil. Yang terakhir ada simpangan rata-rata merupakan rata-rata hitung dari nilai-nilai simpangan yang mutlak. Ia mengabaikan tanda-tanda positif dan negatif dari simpangannya. Nah, cara mencari deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok atau distribusi frekuensi data gitu. Nah, untuk data yang tidak tersusun dalam sebuah tabel frekuensi, perumusan yang digunakan untuk menghitung nilai simpangan rata-rata adalah sebagai berikut. Ya, simpangan rata-rata itu sama dengan jumlah dari data ke I dikurang rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Teman-teman bisa lihat rumusnya. Nah, diberikan contoh, tentukanlah deviasi rata-rata dari 2, 3, 6, 8, dan 11. Diperoleh rata-rata hitungnya itu sama dengan 6. Dan jumlah dari data ke I dikurang rata-rata itu sama dengan 14. Maka simpangan rata-rata itu sama dengan 14 dibagi 5 banyaknya data itu sama dengan 2,8. Nah, selanjutnya untuk data yang tersusun dalam sebuah tabel distribusi frekuensi, rumus untuk mencari SR adalah sebagai berikut. SR sama dengan jumlah dari frekuensi ke I dikali dengan data ke I dikurang rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Ya, sebagai contoh diberikan data seperti tabel di bawah. Tentukanlah mean deviation dari data tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat data nilai ujian matematika SMA Binaguna kelas 12 IPA tahun 2020. Teman-teman bisa lihat datanya. Dan kita disuruh nyari mean deviation, maka kita harus mengetahui XI dikurang rata-rata dan dikalikan dengan frekuensi. Nah, jumlahnya itu sama dengan 247. Teman-teman bisa lihat ya. Dan banyaknya data itu ada 40. Ya, ada 40. Sehingga diperolehlah SR itu sama dengan 247 dibagi 40 sama dengan 6,175. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu ada simpangan baku atau standard deviation. Teknik ring dan interquartile ring merupakan perhitungan variabilitas yang masih bisa dibilang kasar gitu ya, sehingga jarang dipergunakan untuk melakukan perhitungan variabilitas. Perhitungan variabilitas yang tingkat keakuratannya lebih baik digunakan teknik standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan salah satu cara
mengukur variasi sekelompok data kuantitatif. Nah, menurut Ridwan dan Akdon, standard deviation atau simpangan baku ialah suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Besar harga standar deviasi menunjukkan tingkat varians dari sekumpulan data. Semakin besar harga standar deviasi, berarti semakin bervariasi atau heterogen angka-angka pada data kuantitatif tersebut. Sebaliknya, bila simpangan baku kecil, maka data tersebut semakin dekat kepada sifat homogenitasnya. Standar deviasi atau standard deviation digunakan lambang SD. Yang pertama, simpangan baku dari data tunggal atau data yang belum dikelompokkan. Rumusnya adalah SD sama dengan akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari jumlah X ke I atau data ke I dikurang rata-rata dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data dikurang 1. Ini untuk sampelnya. Diberikan contoh. Diberikan sampel dengan data sebagai berikut: 11, 12, 13, 14, 15. Hitunglah standar deviasinya. Ya, dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa rata-ratanya adalah 13 karena datumnya itu berurutan. Itu ya, dapat kita ketahui dengan mudah. Dan jumlah dari data ke I dikurang rata-rata dikuadratkan itu sama dengan 10. Sehingga diperolehlah standard deviation adalah 10 per 5 dikurang 1 sama dengan 4. 10 per 4 sama dengan akar dari 2,5 sama dengan 1,58. Yang kedua, untuk data distribusi frekuensi, data yang telah dikelompokkan menggunakan rumus SD itu sama dengan akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari jumlah FI dikali XI dikurang rata-rata dikuadratkan dibagi banyaknya data dikurang 1. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat pada tabel data nilai ujian matematika SMA Binaguna kelas 12 IPA tahun 2020. Teman-teman bisa lihat datanya. Kita disuruh mencari standard deviation dari tabel tersebut. Ya, untuk mencarinya kita harus ketahui dulu FI dikali XI dikurang rata-rata pangkat 2. Nah, setelah diperoleh itu jumlahnya itu sama dengan 2167,5. Ya, dan banyaknya data itu ada 40. Maka standard deviation atau SD itu sama dengan 2167,5 dibagi 40 kurang 1, yaitu sama dengan akar dari 55,57. Itu sama dengan 7,45. C. Variansi. Variansi adalah rata-rata kuadrat deviasi data observasi terhadap reratanya. Standar deviasi adalah akar variansi ragam atau varian yang merupakan ukuran penyebaran dengan menggunakan rata-rata berbobot dari kuadrat jarak setiap nilai data terhadap pusat data tersebut. Satuan dari ragam ini adalah kuadrat dari satuan datanya. Sama halnya dengan rank. Apabila data yang dimiliki seragam atau sama semua, maka nilai ragam dari data tersebut adalah 0. Artinya tidak ada keragaman. Rumus untuk menghitung variasi untuk data yang belum dikelompokkan adalah S kuadrat sama dengan sigma IN sama dengan 1 XI min X bar kuadrat dibagi dengan N dikurang 1. Dengan S kuadrat adalah varian, N adalah banyaknya data, XI adalah data ke I, dan X bar adalah rata-rata hitung. Contoh, diberikan sampel dengan data sebagai berikut:
11, 12, 13, 14, 15. Hitunglah variansinya. Jawab, dari data tersebut dapat kita ketahui rata-ratanya adalah 13, karena datumnya berurutan. Kemudian diperoleh nilai sigma xi min x bar kuadrat yaitu 10. Maka variansinya adalah 10 dibagi dengan 5 dikurang 1 sama dengan 2,5. Rumus untuk menghitung variasi untuk data yang sudah dikelompokkan adalah S kuadrat sama dengan sigma IN sama dengan 1, FI dikalikan dengan XI min X bar kuadrat dibagi dengan N dikurang 1. Dengan S kuadrat adalah varian, FI adalah banyaknya data, XI adalah nilai tengah kelas ke I, dan X bar adalah rata-rata hitung. Contoh, dari contoh simpangan baku pada data yang sudah dikelompokkan, kita telah mendapatkan data sigma FI dikali XI min X bar kuadrat sama dengan 2167,5 dan sigma FI sama dengan 40. Maka variansinya adalah 2167,5 dibagi dengan 40 dikurang 1 sama dengan 55,57. Koefisien variasi atau biasa yang disingkat dengan CF adalah nilai standar deviasi dibagi dengan rata. Koefisien merupakan ukuran penyebaran data yang tak memiliki satuan, karena itu dapat digunakan untuk membandingkan penyebaran data dua variabel yang memiliki satuan berbeda, misalnya tinggi badan dan berat badan. Untuk rumus koefisien variasi yaitu CF sama dengan simpangan baku atau SD dibagi dengan rata-rata atau X bar, kemudian dikalikan dengan 100%. Contohnya, semacam lampu elektron rata-rata dapat dipakai selama 3.500 jam, dengan simpangan baku 1.050 jam. Lampu modern rata-rata 10.000 jam, dengan simpangan baku 2.000 jam. Penyelesaian, untuk koefisien variasi lampu pertama diperoleh nilai 30%, dan untuk koefisien variasi lampu kedua diperoleh nilai 20%. Ternyata lampu kedua secara relatif mempunyai masa pakai yang lebih uniform. D. Momen. Rata-rata atau varians sebenarnya merupakan hal istimewa dari kelompok ukuran yang lain yang disebut dengan momen. Dari momen ini pula, beberapa ukuran lain dapat diturunkan. Misalkan diberikan variabel X dengan harga-harga X1, X2, Xn, jika A adalah sebuah bilangan tetap, dan R sama dengan 0, 1, 2, N, maka momen ke R sekitar A, disingkat dengan M aksen R. Maka, M aksen R sama dengan sigma XI dikurang A pangkat R dibagi dengan N. Untuk A sama dengan 0, didapat momen ke R sekitar 0, atau disingkat dengan momen ke R sama dengan sigma XI pangkat R dibagi dengan N. Jika A sama dengan X bar, kita peroleh momen ke R sekitar rata-rata. Bisa disingkat dengan MR. Jadi, MR sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat R dibagi dengan N. Jika data telah disusun dalam daftar distribusi frekuensi, maka rumus-rumus di atas berturut-turut berbentuk MR aksen sama dengan sigma FI dikali dengan XI dikurang A pangkat R dibagi dengan sigma FI, dan untuk A sama dengan 0, MR aksen sama dengan sigma FI dikali XI pangkat R dibagi dengan sigma FI. Dan untuk
A sama dengan X bar, maka MR aksen sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar pangkat R dibagi dengan sigma FI. Dengan menggunakan cara sandi rumus momen ke R sekitar A menjadi M aksen R sama dengan P pangkat R dikalikan dengan sigma FI dikali CI pangkat R dibagi dengan N. Dengan P adalah panjang kelas interval dan CI adalah variabel sandi. Dari M aksen R, harga-harga MR untuk beberapa harga R dapat ditentukan berdasarkan hubungan M2 sama dengan M aksen 2 dikurang M aksen 2 kuadrat untuk M3 sama dengan M aksen 3 dikurang 3 dikali M aksen 1 dikali M aksen 2 ditambah 2 dikali M aksen 1 pangkat 3. Untuk M4 sama dengan M aksen 4 dikurang 4 dikali M aksen 1 dikali M aksen 3 ditambah 6 dikali M aksen 1 pangkat 2 dikali M aksen 2 dikurang 3 M aksen 1 pangkat 4. Contoh, untuk menghitung 4 buah momen sekitar rata-rata untuk data dalam daftar distribusi frekuensi, kita lakukan sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus M aksen R sama dengan P pangkat R dikali dengan sigma FI dikali CI pangkat R dibagi dengan N. Maaf, sebelumnya di sini saya lupa mencantumkan rumusnya. Maka M1 diperoleh nilai 0,45, M2 diperoleh nilai 8,73, M3 diperoleh nilai 8,91, dan M4 diperoleh nilai 204,93. Sehingga dengan menggunakan hubungan M2 didapatkan nilai 8,53, M3 didapatkan nilai negatif 2,69, dan M4 didapatkan nilai 199,38. Dari hasil ini, didapat variansinya yaitu 8,53. Baik, selanjutnya kemiringan atau skewness. Kemiringan atau kecondongan, atau bisa dibilang juga skewness, adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetris dari sebuah distribusi. Atau dengan kata lain, kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Apabila diketahui nilai ukuran ini, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya. Beberapa kategori distribusi kemiringan dikaitkan dengan ukuran kemiringan positif, yaitu ke kanan, kemudian kemiringan simetris, dan kemiringan negatif ke kiri. Seperti contoh pada gambar berikut ini di PPT ya. Nah, untuk kecondongan atau kemiringan itu mempengaruhi letak nilai-nilai rata-rata hitung, median, dan modus. Maka untuk dapat mengukur sampai di mana besarnya derajat kemiringan itu oleh Pearson dipergunakan tiga ukuran tendensi tersebut bersama-sama dengan simpangan baku. Untuk mengetahui apakah sekumpulan data mengikuti model distribusi positif, negatif, atau simetris, hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien kemiringannya. Oleh Pearson disebut dengan Pearson coefficient of skewness dengan rumus sebagai berikut. Jadi menurut Carl Pearson ada dua rumus yang bisa dipakai untuk mencari koefisien kemiringan. Yang pertama bisa dinyatakan dengan modus dan yang kedua bisa dinyatakan dengan median. Untuk yang dinyatakan dengan modus, rumusnya sebagai berikut. SK sama dengan X bar dikurang MO per S dengan keterangan SK itu adalah koefisien kemiringan, X bar adalah rata-rata atau mean, MO adalah modus, dan S adalah simpangan baku. Sedangkan yang rumus kedua yang dinyatakan dengan median, rumusnya adalah SK sama dengan 3 buka kurung X bar dikurang ME tutup kurung per S.
Dengan keterangan SK adalah koefisien kemiringan, X bar adalah rata-rata, ME adalah median, S adalah simpangan baku. Menurut Pearson, dari hasil koefisien kemiringan di atas, ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dari kumpulan data, baik data itu tidak berkelompok atau data tunggal maupun data kelompok. Jadi ada 3. Yang pertama itu jika koefisien kemiringannya sama dengan 0, maka kurva akan berbentuk simetris. Jika koefisien kemiringannya, nilai koefisien kemiringannya itu lebih dari 0, maka nilai terkonsentrasi di kanan sehingga kurva miring ke kanan atau positif. Nah, pada PPT itu ada salah input ya. Mohon maaf sebelumnya itu ada salah input. Seharusnya itu adalah nilai koefisien kemiringannya itu kurang dari 0, bukan sama dengan 0. Yang ketiga itu ya. Seharusnya kurang dari 0, maka nilai terkonsentrasi di kiri sehingga kurva miring ke kiri atau negatif. Kita lanjut ke kurtosis. Ya. Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Berdasarkan keruncingannya, kurva distribusi dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu yang pertama ada leptokutrik. Leptokutrik ini merupakan kurva distribusi yang sangat runcing, memiliki puncak relatif lebih tinggi dan nilai-nilai datanya sangat terpusat di sekitar nilai rata-rata. Untuk yang kedua ada mesokurtik. Mesokurtik merupakan kurva distribusi yang kemiringannya sedang, memiliki puncak yang tidak tinggi dan tidak mendatar. Penggambarannya dari suatu distribusi normal. Untuk yang ketiga ada platikurtik. Platikurtik merupakan kurva distribusi yang bentuknya mendatar, memiliki puncak hamper mendatar dan nilai-nilai datanya tersebar secara merata sampai jauh dari rata-ratanya. Nah, untuk koefisien keruncingan sendiri, koefisien keruncingan atau koefisien kurtosis bisa dapat dilambangkan dengan alfa 4. Jika hasil perhitungan koefisien keruncingannya diperoleh, yang pertama nilai lebih dari 3 atau nilai lebih besar dari 3, maka distribusinya akan berpusat atau distribusi leptokurtik. Itu untuk nilai dari koefisien keruncingannya itu lebih dari 3. Sedangkan kalau nilai keruncingannya, koefisien keruncingannya kurang dari 3, maka distribusinya adalah distribusi platikurtik. Dan untuk nilai dari koefisien keruncingannya itu yang sama dengan 3, maka distribusinya adalah distribusi mesokurtik atau distribusi yang tengah-tengah tuh yang nomor 2 tadi. Nah, untuk mencari nilai koefisien keruncingan dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk data tunggal sendiri dengan rumus alfa 4 sama dengan 1/n dikali sigma atau jumlah dari X dikurang X bar per pangkat 4 per S pangkat 4 dengan keterangan alfa 4 itu adalah koefisien kurtosis, N itu adalah banyak data, X adalah nilai data, X bar adalah nilai dari rata-rata dari data, dan S adalah simpangan baku. Oke, selanjutnya contoh soal. Tentukan keruncingan kurva dari data 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15, dan 30. Untuk penyelesaiannya yang pertama kita bisa cari dulu nilai rata-ratanya atau mean. Kita tahu rumus mean kan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah bla 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 titik tambah Xn per N. Kita masukkan data ya diketahui di soal ke rumus dari nilai rata-rata, kemudian kita jumlah, kita bagi, maka diperoleh X barnya adalah 8. Setelah kita peroleh nilai dari rata-ratanya itu adalah 8, kita bisa buat tabel ya seperti yang ada di layar nih ya tabelnya. Untuk saya kasih contoh untuk mencari nilai X dikurang X bar. X itu adalah sebuah data ya, data.
nilai data ya, X itu ya. Jadi kita ambil contoh yang X nya tuh 2 dikurang 8 hasilnya negatif 6. Cara ngitungnya pun begitu demikian dengan 4, 5, 7, 8 dan seterusnya. Kemudian setelah kita membuat tabel ini, kita bisa cari nilai simpangan baku. Nah, dari rumus simpangan baku kan ini Pak, X kuadrat atau bisa dibilang X sama dengan akar dari jumlah X dikurang X bar dikuadratkan per N dikurang 1. Kita tahu tadi sudah kita carikan dari jumlah X dikurang X bar dikuadratkan adalah jumlahnya 140. Kita bisa masukkan ke dalam rumus simpangan baku. 140 per, kita tahu tadi jumlah dari data itu ada 8 dikurang 1, 7. Kemudian 140 dibagi 7 itu adalah 20. Kemudian diperoleh nilai S nya adalah 4,47, nilai simpangan bakunya. Setelah kita dapat nilai simpangan baku, maka kita bisa mencari nilai koefisien dari kurtosis tersebut dengan rumus yang di atas tadi ya, yang alfa 4 itu sama dengan 1/n jumlah dari X dikurang X bar dipangkatkan 4 per simpangan baku dipangkatkan 4 juga. Kemudian yang sudah kita ketahui itu kita masukkan semua nilainya, sehingga alfa 4 diperoleh sama dengan 1,46 atau koefisien kurtosisnya sama dengan 1,46. Karena nilai koefisien kurtosisnya itu kurang dari 3, maka distribusinya adalah Platy-Kurtic. Selanjutnya untuk data kelompok, untuk menghitung tingkat keruncingan suatu kurva dipergunakan rumus alfa 4 yang dirumuskan sebagai berikut. Alfa 4 sama dengan 1/n sigma dari X dikurang X bar dipangkatkan 4 dikali dengan F dibagi S pangkat 4. Keterangan alfa 4 ya tadi itu koefisien kurtosis, X adalah nilai data ke I, X bar adalah nilai rata-rata, N adalah frekuensi nilai ke I, kemudian F adalah banyaknya data, dan S adalah simpangan standar. Berdasarkan koefisien kurtosisnya, maka jenis kurvanya dikategorikan sebagai berikut. Jika koefisien kurtosisnya lebih dari 3, nilai dari koefisien kurtosisnya lebih dari 3, kurvanya runcing atau leptokurtik. Jika nilai koefisien kurtosisnya sama dengan 3, maka kurvanya distribusi normal atau mesokortik. Sedangkan nilai dari koefisien kurtosisnya kurang dari 3, maka kurvanya agak datar atau bisa dibilang platykurtik. Kemudian jika dapat skala cara sederhana, rumus di atas bisa diubah menjadi seperti ini, seperti yang terlihat di gambar ya di layar ya. Alfa 4 sama dengan C pangkat 4 dibagi N pangkat 4 buka kurung sigma dari F U pangkat 4 per N dikurang 4 buka kurung sigma dari FU pangkat 3 per N tutup kurung buka kurung sigma FU per N tutup kurung ditambah 6 buka kurung sigma dari FU pangkat 2 per N tutup kurung buka kurung sigma FU per N tutup kurung dipangkatkan 2 dikurang 3 buka kurung sigma dari FU per N tutup kurung dipangkatkan 4 dengan keterangan dari alfa 4 itu yaitu koefisien kurtosisnya, N itu banyak data, C adalah panjang kelas, S adalah simpangan standar, dan FU adalah frekuensi kelas ke I gitu. Selanjutnya koefisien kurtosis persentil. Koefisien kurtosis persentil dilambangkan dengan K, huruf K ya, K besar. Untuk distribusi normal nilai K-nya itu sama dengan 0,263. Untuk koefisien kurtosis persentil dirumuskan dengan K sama dengan 1/2 dikali buka kurung kuartil ke-3 dikurang kuartil ke-1 tutup kurung per persentil ke-90 dikurang persentil ke-10 dengan keterangan K itu adalah koefisien kurtosis persentil, Q3 itu adalah kuartil ke-3, Q1 adalah kuartil pertama, P90 adalah persentil ke-90, P10 adalah persentil ke-10.
Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Berikut ini disajikan tabel frekuensi dari berat badan 100 bapak-bapak RT 1 Desa Mawar. Terus yang A itu tentukan koefisien kurtosis persentil, dan yang B adalah apakah distribusinya termasuk distribusi normal. Langkah pertama kita bisa buat tabel. Nah, ini tabelnya udah dibuat ya. Seperti contoh di layar ya, yang bisa teman-teman lihat. Langkah selanjutnya kita bisa mencari dari kelas Q1 atau kuartil 1. Nah, kuartil 1 itu berada di kelas ketiga, yaitu yang berada di 66 sampai 68 yang dengan frekuensinya 42 ya. Setelah kita masukkan rumus segala macam, akhirnya diperoleh dari nilai kuartil 1 adalah 65,64. Selanjutnya kita cari nilai dari kuartil 3. Kuartil 3 berada di kelas keempat. Setelah kita cari, kita masukkan rumus di kuartil ketiga, kita peroleh nilai kuartil ketiga adalah 69,61. Selanjutnya kita cari nilai dari nilai dari persentil 10 ke 10. Nah, persentil ke 10 ini berada di kelas kedua. Nah, kita masukkan rumus dari persentil ke 10. Setelah kita masukkan, kita peroleh nilai dari persentil 10 itu adalah 63,33. Nah, begitupun dengan persentil 90. Persentil 90 itu berada di kelas keempat. Setelah kita masukkan rumus nilai-nilainya ya, kita masukkan ke rumus persentil 90, diperoleh nilainya adalah 71,28. Setelah semua nilai kita peroleh nilai dari kelas kuartil 1, kuartil 3, persentil 10, persentil 90, kita bisa menghitung koefisien kurtosis persentil. Setelah dengan cara ya tadi, pakai rumus K sama dengan 1/2 Q3 dikurang Q1 tutup kurung per P90 dikurang P10. Setelah kita masukkan nilai-nilainya, kita peroleh nilai dari koefisien kurtosis persentilnya adalah 0,25. Karena nilai koefisien kurtosis persentil adalah 0,25, yang artinya itu adalah K kurang dari 0,263, maka distribusinya bukan distribusi normal. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila terdapat kesalahan dan keliruan dalam materi kami, baik dari segi penulisan maupun pengucapan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.